sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du jami'ul malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa abdina wa tabi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ala ahwalina ila kudila silafat pada Imam alaihi salam wa ila ahwali sa'ili sa'adina sufyanul haqir wa awliya sholihin wa ulama al-aminin aina ma kanu min maqamil ardi ila maqam bila ila awliya awliya sa'atil ladina balaghutina fi kulkatina Indonesia banyak khususan la ada tiga itu ada karuna dunia bahwa saya imannya saya beriman bahwa Islam saya berarti Allah bin Ali al-Ada pada sallallahu dan Allah izin yang lebih bid'ahnya amin ya rabbal alamin. Pada alami abadina wa umatina wa akhtatina wa akhtatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa ashabina wa ila arwah min jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan lagi wa khususan Wailahu fi 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 khususan Summa ilaiya wala kami hadirin fi hadal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dunia insyaallah hasil maqsadana wa maqsadahum ajmain al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubataka wa inabata wa istiqamata ala sa'ati barak wa tariqatul bayda wa tamassuka bil haqq wa istiqamati wa sarfiyati al-awliya wa
warzuqna kama tiba'il khairil bariyah. Allahumma ayyinna na'udzu bihi al-awliya wa na'udzu bihi nawajata. Warzuqna Allahumma balagha fa'il nabiyyin wa fasa'ata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bil ilmi wa tudatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil jahli wa aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Hadirin jamaah majelis Rifaatul Ruhaniyah Aulia Ishaq Pasujudan Saulawin Riyadus Salihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu saku dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik hidayah inayah kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka tilawatul zikri halakoh zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan nala barokah mengkaji kitab An-Nasr dunia bahwa dan imannya sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutalaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan besar mengkaji kitab An-Nasr dunia bahwa sholat imaniyah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuat ilahiyah, ilmu dunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini, waktunya akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya
yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli yasin sholihah ada Allah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya bacakan kita akan masuk ke dunia buat saya Imaniyah halaman 144 baris pertama dari atas dan seterusnya, kemudian nanti diikuti lalu kita kaji, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Orang musyarifu hada kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulazamatin zikri
bil anahu wa mu'affatin biwaktin ma'murun bihi wa ta'aqabul mu'jisu wa mari kita akan kembali ke halaman 144 pertama. Wabil muladzamatil zikri. Disimak. Wabil muladzamatil zikri. Dan dalam menetapi zikrullah wa mudawamati alaihi dan menerus kepada zikrullah kulli syai'in adalah pengusiran bagi setan apapun dan memutuskan liwat mata ini dari pas-pasnya amalan sebagaimana yang kemarin anak syaitan bahwasanya setan itu jasimun mendekam ke arah qalbil abdi pada hati seorang hamba apabila kata Allah apabila dia menyebut nama Allah khonasa maka bersembunyi setan dan apabila dia lupa waswasa maka membisikkan setan
lirrojuli kepada seorang lelaki alladzi qala yang berkata ya Rasulullah sungguh telah banyak alaiya kepadaku ta'awul islami syariat Islam murni maka perintahkanlah kepadaku bisyai'in dengan sesuatu atas yang akan aku berpegang bihi berpegang kepadanya maka bersabda Nabi pada lelaki itu la yazalu lisanuka tidak boleh berhenti lidahmu rasa min dzikrillahi dari menyebut nama Allah bahwa ada ulamaku rahimahullah dan telah menghitung para ulama rahimahullah min fadlil dzikri dengan dari keutamaan zikrullah wajahiyah dan kemuliaannya atas yang lainnya minal amali sholihati dari amalan-amalan yang soleh annahu bahwasanya memungkinkan melakukan terus-menerus alaihi kepada zikrullah bijamil awqati pada semua waktu wali dan keadaan tidak tentukan di waktu dengan waktu tetapi itu makmum diperintahkan selamanya pada dan boleh mengerjakan orang yang punya akses dan orang junub dan orang sedang bekerja dan yang menganggur
dilarang pinapin sulsip nahari pinapin sulsip nahari pada upama seperti kalian membagi sholat suci dari sesudah sholat subuh bila tertipai samsi sampai tingginya matahari baru membagi sholat asri dan dari sesudah sholat bila dulu sampai terbenam matahari wassalamu dan puasa itu maupun dilarang kecuali di waktu siang hari dan pula membaca Al-Quranul Karim mamnu'atun dilarang aku beliau jinah tadi ada orang yang punya junub bahwa itu makhluk batin dan tidak baik minsofibil asgori orang yang punya pekerjaan alati kumpani berkorban yang dapat mencerai berikan hatinya jika itu layak kamu yang sekiranya tidak dapat berkumpul serta itu makhluk hatinya yang demikian itu lekor nabil Qur'ani karena keagungan Al-Quran bacalah ini dan kemuliaannya wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat kita anak-anak ikut jiniyah bahwa saya imaniyah seperti referensi atau kita di dalam kajian tafakur mutola'ah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga dengan wasilah usaha kerja kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita pahami, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian mampu menerima pancaran nur ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing sehingga ilmu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita berlengkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berlengkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qul ya rabbal alamin. Baiklah, kembali ke halaman 144 pada orang musyriku hadal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi muladamati dzikri wa mudawamati alaihi qadul isri saitoni wa qafli waswasati. Sama wajah anak saitona jasimun ala qabil abdi. Fa idza da'a Allah konasa
melazimkan ya terus menerus senantiasa dilazimkan namanya. Tapi mulai mati dikri artinya dan dalam melazimkan senantiasa terus menerus berzikir kepada Allah, zikrullah bermudah mati alaihi dan terus menerus untuk berzikir kepada Allah fadlul syaitan adalah merupakan pengusiran bagi setan. Jadi kalau kalian pengen enggak diganggu setan, setannya diusir. Cara ngusir zikir terus menerus. Zikirnya terus menerus. Jangan sampai khusus. Bahkan ada orang mengatakan ya sesungguhnya setiap Bani Adam dari 10 Bani Adam masing-masing tiap-tiap Bani Adam itu dimasuki setan melalui putaran darah. Melalui setiap putaran darahnya setan masuk melalui putaran darah. Makanya ada zikir yang energinya diarahkan mengikuti putaran darah. Ada nggak? Ada nggak? Udah belum? Kalau lain muridnya siapa ya? Udah ya. Itu kita nggak ada baca itu karena itu hadis sabda Rasul. 10 Bani Adam menyelesaikan memajib dan setiap anak Adam itu akan dimasuki setan melalui putaran darah. Nah di sini babil mulai mati beriki mulai mati ada itu kabul setan dan di dalam melazimkan terus menerus berzikir kepada Allah itu adalah alat untuk mengusir setan. Bukan ada nanti suara pada Quran ada. Biasanya kalau kamu di Qurannya ada, tapi nantilah mau penasaran nantilah karena pasti ada yang sedang penasaran. Saya penasaran yuk, kalau benar orang dalam video enggak ada, lagi ada yang lagi penasaran. Tapi ya belum ketemu salahnya. Belum salah, dia juga ya, dia juga masih begitu dan masih penasaran juga. Nanti ya sambil mobil. Oke ya. Jadi kalau misalnya kami terus dikejar terus. Bahkan bapak mendewas wasatihi dan bisa memutuskan bisikan-bisikannya. Apa yang terbebas dari bisikan setan, zikir aja terus. Nggak akan ada bisikan setan. Makanya yakin ulang kali zikir, nggak mungkin bisikan setan, nggak mungkin suara setan. Oke, pede percaya diri. Cuman juga harus tahu diri kamu ahli zikir apa bukan. Buktinya kamu zikir malah galuh. Ya kan? Kita tanya, kok zikir malah galuh? Itu pertanyaan gitu. Banyak ditanya itu. Dengan orang zikir kok malah kepanasan dulu ya. Nah itu biasanya setan lagi naik di kupingnya. Apa ya? Ini berkata enggak buat kita yang ngaji. Gitu ya. Bisa putus was-was itu bisikan. Dan bisikan itu menimbulkan rasa was-was. Sudah. Kalau bisikan ada bisikan. Nah, namanya setan bisikannya mesti yang tidak mengenakan. Tidak ada setan yang tidak enak. Mesti menyengsarakan. Beda dengan pesan Tuhan. Makanya orang kalau ahli zikir kan dia peka. Dia pasti bisa membedakan ada ulur dalam dirinya mana pesan Tuhan dan mana pesan setan. Orang
satu hari ini kok ngamuk ngomong kesetanan ini kan berarti yang diturutin pesan setan dapat harus pesan Tuhan. Malah Tuhan suara kebaikan. Tuhan itu maha baik. Akhirnya tidak pernah. Paham ya? Lanjut. Karena di sini zikir perlu bimbingan. Dan zikir itu tidak bisa ditaklimkan. Diajarkan zikir tidak bisa. Yang diperdengarkan ini cuma ucapan. Sedangkan zikir itu artinya ingat. Gimana sama ingat sebutannya dulu? Apa itu sebutan? Bisa dipahami ya? Makanya bukan di masjid taklim tempatnya di halaqah zikir. Caranya tidak diajarkan, tapi ditalkinkan. Kalau dibedakan ini, mudah dibawa. Orang nggak mau kerja, nggak mau situ, nggak mau berkorban. Anda kalau saya betul-betul saya nggak bekerja lagi, terus pamit ngomong saya nggak tahu. Sekarang banyak pedagang. Ya, karena hitungannya wujud. Kosong, kambing itu kosong. Nah ini gambar ngobrol itu baik. Sampai gendeknya aku jadi iso. Mau tak ajari-ajari. Pembimbing. Sekarang ini cuma butuh bimbingan. Kalau cuma masalah pintar, pintar. Saya waktu menjadi pintar, rasa matanya tak ada apa-apa. Aku nak mengatakan mandiri. Saya itu ada waktu nanya mandiri. Dan saya nanya. Tak mau mandiri. Qurannya ada apa enggak? Aku mau ya Qurannya. Dibaca Qurannya, kamu dia bukan saya. Kalau berpin, harus ada, bukan kita tapi ada. Jadi gitu. Nah, kemudian dalilnya dikatakan apa? Sebagaimana yang telah lahir itu telah datang berita itu hadis. Bunyinya anak syaitan jasimun ala qalbil abdi. Sesungguhnya setan itu dia berdiam, dekem itu berdiam gitu. Tahu ya dekem ya? Ini yang dekem lah. Ya. Ala qalbil abdi di dalam kalbu, dalam hatinya para hamba ini. Makanya nggak boleh balik apa? Mau dihantam saja. Makanya di Qurannya ada bilang, ya nanti kalau bunyinya gini di Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Ini surat Al-Baqarah. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Innahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian semua aduwwun mubin, musuh yang nyata. Musuh itu cari papadanya kita, cari ingatnya kita, cari sadarnya kita, apa cari mulainya kita? Mulai ya, mulai ya, padahal dia dekem ya, musuh setan. Dari mana? Ayo sampai dari. Mikir-mikir ya. Amerika di WA mulai jika tak. Pengatanya orang mau tanya apa pun WA ini orang mau WA. Pengatanya apa ini? Orang WA ini orang mau
Aku kalau setan padahal musuh. Ya, kalaupun kita orang pemberani sekalipun lawan setan, mungkin nggak kita lawan setan menang. Nggak mungkin. Kita lawan setan sama juga kayak Pikal lawan Mike Tyson. Bukan kelasnya. Kamu enggak? Orang menang. Oleh sebab itu ada pesan khusus dari Allah. Ya kalau dari Allah berarti ada di dalam Al-Quran. Buat tidak pokok Al-Quran pasti bila minas syaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari setan. Allah minta perlindungan. Akhirnya kita selalu baca Quran bahwa aku berlindung kepada Allah dari tiga setan yang terkutuk. Ada iya, aku rasa baru itu rumah. Cuma di kepala ini tahu kisahnya, tendang kisahnya ini, itu jaga. Mak, ini, ngono ya kan, tendang, ini, ngono kae, remote tuh, ini, ya kan, ini, ya kan, ini, gitu. Ini, jumlah ini. Gitu, tenang juga. Iya. Beda itu. Dalam setan kan dengan lupa. Kita nggak bisa melihat setan enak aja lah gitu. Kalau setan gitu, tapi kita nggak bisa melihat setan. Ya, gitu. Nah makanya satu-satunya alat yang diberikan Allah pada kita sebagai benteng dari gangguan setan, dari was-was setan, yang kan adalah mulazamatul zikri, melazimkan berzikir. Udah. Ingatnya sudah udah, gitu ya. Tapi bilang udah lah malam Jumat, karena nggak malam Jumat. Itu namanya nggak lazim. Gabung, makanya masih banyak sering kesel, masih dipermainkan oleh kalau apa permainan setan kontak manting obat mabit jungkir wali boleh enggak kita bicara tentang realitas dalam kehidupan yang kita alami dan kita rasakan. Kan kita mengalami itu juga berpuluh-puluh tahun ya kan, dan mengalami apa yang sudah kita rasakan itu yang tahu kita sendiri, itu kenyataan, dan kenyataan adalah kebenaran yang hakiki. Nah kenyataan itu semua adanya di dalam diri, yang di luar diri itu tidak nyata. Di luar diri itu semua tetap, dan di dalam diri pasti nyata. Oh kita ngerasain sendiri, pahami sendiri. Makanya nggak bisa digandakan kenyataan itu, realitas. Di luar diri ini pikiran liar itu disebut imajinasi. Gitu loh, ya. Sekarang kok keren dikit lah katanya. Awan melek, yakin di dalam melek itu, selentong. Lindung ya. Udah ya? Nah itu begitu. Jadi anak setannya jadi apabila sesungguhnya setan itu bercokol, boleh lah pakai bahasa bercokol di dalam hati hamba. Nah, paham kata Allah penasa. Ya. Maka apabila orang itu berzikir kepada Allah, hamba itu berzikir kepada Allah, kholasa, setan umpet pak. Bercokol ketika
dia masih muda. Kalau kita lupa berpikir, no lagi. Makanya kaunas itu artinya bolak balik. Makanya hati manusia suka bolak balik. Kadang-kadang esok tempe sore, karena setannya bolak sembunyi sembunyi lagi. Nongol ya, ada nongol ya. Kaunas itu artinya. Ya itu kan ada kalau udah bina mencari kalau udah bina marina celah bina mencari wasil karena ada wasil ya karena soalnya suka bisik-bisik dan dia sembunyi udah nanti normal gitu. Kalau kita bikin dia sembunyi ya kan, kalau kita lupa bikin dia nongol, kalau kita berpikir dia nongol. Dan nongol itu juga baca ya. Kalau kita nggak pikir dia nongol ya gitu ya. Maksudnya itu lebih mudah dipahami lah gitu. Nongol, aku nongol paham. Nongol itu aku mau mikir dia nongol gitu. Nah ya, bahwa bapak was-wasan. Dan apabila si hamba itu lupa berpikir was-wasan, itu saatnya dia membisik-bisikkan, menimbulkan rasa was-was. Pergilah mana, pergilah kalau kolaknya anak. Ya, itu kata kesetanan kayak, nanti berpikir mahasiswa pemuda, beras muda, juga pemuda, minyak muda, semua naik. Susu dari ibu naik kan? Ibu naik katanya naik katanya ya. Susu naik. Kesentuhan apa? Hujan pak. Ada kata-kata itu setan yang padahal mungkin bolak-balik naik kan kita juga nggak susah. Buktinya malah motornya nambah. Pasti bensin mudah fokus sepeda motor naik. Itu dan al-ladzi yuwaswisu fi kamu oh dikira pada ya terima kenyataan alhamdulillah walaupun bensin naik nyatanya ya bisa tuku malah bisa beli sepeda motor lagi ya alhamdulillah. Kalau lihat Allah berarti alhamdulillah karena Allah itu baik terus pesannya karena yang nggak baik itu saya itu bisa dipahami nggak kira-kira? Pernah merasakan? Semua orang merasakan. Itu fakta. Yes, enak loh jadi ngaji kira-kira. Lanjut ya. Mas jangan lantai-lantai, jangan sampai nggak dikir. Enak. Akhirnya dari musonef wajah membagi wajah taat ilmuwa dobatu baru agama dikri lagi ala dawamil awqati wafi umumil ahwali wajah bagi maka seyogyanya nggak sesuruhnya nggak seyogyanya semestinya yang juga semua itu yang turun lebih mulai nggak turun yang bangun langsung ini payah bagi itu maka seyogyanya maka semestinya sepatutnya banyak tak dulu batu dan menjadi kuat gitu ya kuat menekuni menjadi kuat dalam menekuni walaupun agama itu dan menetapi tetap melazimkan terus kuat menekuni melazimkan terus menerus lidzikrillahi untuk zikrullah berzikir kepada Allah sayur yanya mengimbau membatang ya batang apa dulu apa nabi saya biasa jadi kan dulu saya biasa bukan sembatang
dikuatkan di dalam zikir, dikokokkan. Dan kita sendiri yang teguh pendirian, apa yang terjadi zikir, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Berdiri, duduk, berbaring terus. Nah, ini ya. Apa dalamnya al-Fatih dalam sepanjang waktunya. Al-Fatih itu jamak dari waktu. Pada seluruh waktunya tanpa kecuali, berarti 24 jam. Kalau tidur, orang tidur itu kudu bisa melek sajroning turu. Ya kudu iso obat tanpa pola. Tur iso mati sajroning iso ngono cegah tetangga adoh terus daerah. Orang tahu ya, ayo kita aja. Bagi umumnya apa ini? Dan pada umumnya keadaan apa saja. Misalnya, dulu, orang itu boleh malah disuruh. Kamu kadang-kadang orang berjuang lagi nggak bisa. Terus tak kena makan bujur, lupa dengannya memberi. Itu tidak pantas. Makanya pada bagi maka sepantasnya dalam segala keadaan dan waktu. Pacar kok begini, pacar ada anjuran begitu cuma pacar. Orang dari seorang masalah yang Rasuli alaihi pola ya Rasulullah Rasulullah alaiya sarahul Islami. Pamuni bisa itu atas sabatu bihi. Orang yang Rasulullah bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lir Rasuli kepada seorang laki-laki. Lir Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki yang sedang dialog ya. Nah, Arabi Kola yang seorang laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah alaihi wasallam sungguh sudah banyak bagiku tentang syariat Islam, sudah banyak sholat juga, puasa juga, sudah syariat Islam semua, sudah banyak buat saya. Terus saya juga banyak itu. Ya. Kalau banyak, sekarang ya Allah, panggil bisa ini. Maka aku ingin engkau memerintahkan kepadaku dengan sesuatu atas sabatu bihi. Yang akan aku tetapkan, aku teguhkan, aku tetapkan bihi, ya, aku berpegang teguh bihi dengannya. Itu syariat Islam banyak saya jalankan. Coba sekarang perintahkan kepada Rasul. Aku semua perintah syariat saja. Kalau jalan aku sudah jalan. Tapi mohon sekarang perintahkan kepada tentang sesuatu yang aku pegang teguh sesuatu itu untuk saya amalkan terus. Keren nggak? Zaman Nabi ada yang gitu nggak? Zaman sekarang kan enggak. Kalau minta amalan yang buat penglaris, banyak amalan buat penglaris, amalan buat apa juga. Tapi yang biasa aja amalan. Tapi kalau amalan untuk dipegang teguh, ini yang minta. Dia kan merasa banyak amalan. Minta yang bisa. Apa jawab Rasulullah? Tahu. Maka Rasulullah bersabda tahu kepada laki-laki itu, layan bisa muka Allah yang dikrilah. Jangan berhenti-henti lidahmu menjadi basah dengan zikrullah. Basahi lidahmu terus-menerus dengan zikrullah. Itu jawabannya. Enggak, lain enggak. Yang penting. Makanya kalau khutbah Jumat akhirnya wala zikrullahi akbar. Sungguh zikrullah itu lebih besar daripada ibadah. Luar biasa zikir. Dan jauh di sepel, perak yang
sepele nih. Kenapa? Zikir itu tidak dilihat orang. Kamu zikir loh, kan murah itu. Dia betul. Mungkin kalau orang insya Allah. Kalau orang sebenarnya ngomong, dihormati nggak usah coba muter-muter takwe udah itu nggak. Bung orang mungkin orang lain tapi muter-muter. Itu benar. Akan seperti itu. Karena nggak bisa dipakai dia. Dah. Terus bapak ajal ulama rahimahullah min qadhi dzikri barada iyatihi ala wirihi min al-a'mal sholihati ana hukum tin mujabamatu alaihi fi jami' awqati wal ahwali li alam bainu muwaqatin bi waqtin bahwa ma'mulun bihi adawami wa yata'an qawul muqtisi wa junubi wa maqbulu wa farihu wa ada wairuhu mina sholati wa shomi wa tilawati. Artinya wafat adal ulama dan sungguh wafat adal ulama rahimahullah dan sungguh para ulama rahimahullah telah menghitung-hitung. Apa yang dihitung? Min qadhi dzikri, keutamaan zikir. Telah menghitung-hitung tentang perhitungan keutamaan zikir. Barokatihi ala ghairihi dan keunggulannya berzikir ala ghairihi di atas amalan-amalan yang lainnya. Tunggu para ulama rahimahullah telah menghitung-hitung memperhitungkan keutamaan zikir dan keunggulan zikir di atas amal-amal soleh yang lain. Gitu ya. Minal amalis sholihah, dari amalan soleh tentang keutamaan dan keunggulannya. Nah, di mana letak keutamaan dan keunggulannya? Anak itu penul mujawamat alaihi, karena bahwasanya zikir itu memungkinkan, mungkin saja al-mujawamat itu melakukan terus-menerus. Karena zikir itu sangat memungkinkan kalau dilakukan terus bisa. Alaihi kepada dikeluar itu. Jamilah apa? Semua waktu dipakai berzikir itu memungkinkan, bisa dilakukan. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Berapa? Bahkan dalam segala keadaan apa saja keadaan sampean itu masih memungkinkan untuk bisa melakukan zikir. Itu keutamaan dan keunggulannya di atas amal-amal soleh yang lain. Li anahu, karena sesungguhnya zikrullah itu ghairu mu'aqatin bi waqtin, tidak ditentukan waktunya. Zikir ditentukan waktunya kan? Kapan? Itu pintar. Kan enaknya mungkin. Jadi zikir itu tidak ditentukan kapan? Kan enak jawaban begitu tegas. Enggak ragu. Enggak ragu. Karena apa? Memang mungkin. Bisa diterima akal, bisa dipastikan, bisa dibuktikan. Tegas ya. Wah, keren ya. Itu maunya orang yang mampu ya begitu maunya, jangan ragu. Ada keyakinan teguh pendirian. Nah, berapa? Kan tidak bukan waktu. Bahwa makmur bihi, tetapi di keluar itu diperintahkan al-dawami, terus menerus mudawamah, nggak ada berhentinya. Maya ta'al-ta'ul muqdisi, ya. Dan
boleh juga mengajarkan itu waktu audisi orang yang berhadas. Sama lagi berhadas, bikin bisa nggak? Bisa. Boleh nggak maksudnya? Kalau bisanya belum tentu. Boleh ya. Kita nggak dalam keadaan wudhu, bahkan berjunubi, bahkan dalam keadaan junub. Romantis misalnya. Dalam keadaan wanita, dalam keadaan nifas, tambah dalam keadaan habis, ya kan? Boleh nggak? Bisa. Memungkinkan bisa. Nggak ada halangan yang bikin itu nggak ada. Bahkan banyak guru yang bagi orang yang tidak bekerja, tambah ngecek atau nge-grab sambil nyetir, sambil ngampasin mesin motor gitu, sambil bersih gitu, kalau bukan mesin sambil ngelup bensin terus sambil memungkinkan nggak bisa bikin? Memungkinkan nggak? Boleh nggak? Boleh. Memungkinkan, kenapa nggak dilakukan memungkinkan? Apakah bikin capek? Nggak menguras tenaga tanpa biaya, nggak tahu kemana-mana. Karena boleh di mana? Cuma nggak gitu, sok disepek, jauh kecil, udah ketahuan ya cuma itu. Walau dikeluargi perkara besar. Ini disepek, jauh barang ke. Justru di sinilah letak jatuh keplesetnya kita. Orang yang jatuh terpleset kulit pisang itu lebih banyak daripada yang jatuh karena nabrak pohon pisang. Ada orang jatuh karena nabrak pohon pisang, itu pohon pisang. Tapi yang kepleset kulit pisang, nah ini hanya orang jatuh itu dengan tangan kecil-kecil. Orang naik sepeda motor, bos, itu baru kepleset pasir-pasir yang itu. Ini benar. Oh, aku wedi kok. Tidak kumpul kok, mungkin mbak tamu segini kok. Gampang ya Pak? Gampang. Udah, lanjut ya. Aku udah ngaji ini. Walpaidu, nah, dan yang lebih memungkinkan banget bagi orang yang sampai ngawur dikir pikir terus ngawur lagi ke rumah kita nanti ngawur apa pak ngawur berdua bercerai aku ngomong tutup kan tutup dikir iso iya kok kayak gitu tahu dorong ada baru, namun tidak demikian hanya selain dikir tidak bisa, nggak mungkin dapat bisa melakukan selain dikir, melakukan bersunah. Kenapa? Contohnya minas sholati, zaman sholat bisa sholat bersunah terus. Sholat itu karena ditentukan waktunya. Sholat itu ditentukan waktunya. Subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Kan ada waktu-waktunya. Itu benar. Tak bisa. Kerja sampai sholat bisa. Nggak bisa. Beda. Sama. Kan? Ini mana ada? Ditentukan juga waktunya, cuma siang doang. Kalau nggak boleh buat haji,
nunggu 10 Dzulhijjah dan tempatnya ditentukan. Masalah udah asli Pondok Gede, manasik gitu namanya. Ya, karena apa ya? Sholat, puasa, watilawati, membaca Al-Quran, nggak bisa. Mana kita sambil baca Quran? Nggak mungkin. Mana mungkin lagi kalau ikuti sambil baca Quran? Mana ya Pak? Kami sosokan lah ini mungkin. Kami sampai. Walau mau tujuh, ya benar, bacaannya tak benar, tak benar. Tidak bisa. Kalau dikit bisa. Dikit bisa. Dan itu kenalan baik. Satu kata yang sulit. Enggak mungkin lah kita sama-sama ngaji. Ya. Nah, kenapa? Paling ada tahu untuk. Ya. Karena sesungguhnya ya, bagi sholat, puasa itu ada syarat-syarat dan ada rukunnya. Itu nggak ada rukunnya. Udah boleh, nggak boleh, cuma baca boleh, kerja boleh, nganggur boleh. Soalnya ada syaratnya, ada rukunnya. Ya. Makanya atau alaiha yang tergantung alaiha. Di sholat itu ada tergantung pada syarat dan rukun. Salah satunya syaratnya banyak waktu, ya kan? Harus bersih badan dan pakaian serta tempat dari najis maupun ada tempatnya najis nggak sah, badannya najis juga nggak sah, badannya bersih tempatnya bersih tapi berhadas nggak sah, junub nggak sah, nggak bisa. Bahkan di luar kotin ya ditentukan juga waktu-waktunya. Latasihu bila biha, maka sholat itu tidak sah kecuali dengan ketentuan syarat dan rukun. Di luar itu tidak sah. Walaupun amal ya sholat, pada amal yang paling utama kan juga sholat, itu amal paling utama. Tapi masih kapan-kapannya dengan dikir. Tapi sholat yang sangat utama itu wahia manu'atun, dia dilarang melakukan, bahkan ada larangan melakukan sholat. Kata di nabi sulcin nahari, ya contohnya misalnya di sepertiga siang. Apa sepertiga siang itu membagi sholat subuh, habis sholat subuh itu nggak boleh sholat. Di subuh sholat apa? Oleh mamukun dilarang. Ya, nah orang yang dari ini orang kan subuh sembahyang orang makanya dia subuh aja tidak ada. Apa dia tidak disyariatkan? Sholat-sholatnya dia itu disyariatkan, baca subuh itu tidak ada. Syariatkan harusnya bila tertimpati sanksi sampai matahari tinggi baru boleh melakukan sholat. Namanya sholat apa? Duha. Paham ya? Ini keterangannya enggak ada baca di kitab jenengan gitu enggak? Kita dengar gitu juga bacaannya kan sama kalau bacanya sama ini kan itu waktu bukan keterangan saya terus apa lagi? Baru bagi sholat asli pulang dulu dan sesudah sholat asar sampai maghrib dan guru enggak boleh nggak sholat di waktu asar ya sholatnya maka nggak ada sholat badiah asar, nggak ada. Ini benar. Saya ada. Nantilah, ayo nanti kalau ada yang ganjel, ayo kita diskusi tanyakan.
dalam rangka apa? Cari kebenaran, bukan mencari kalah. Boleh diskusi itu ini kan ini dalil, ini bukti ilmiah. Harus dikatakan ilmu. Jadi soalnya bilang habis subuh sama habis asar. Gitu ya. Nah ya. Bahasa makmum puasa juga ada larangannya. Tidak benar kecuali di waktu siang. Jadi kalau udah maghrib ke sana puasa nggak boleh. Hubungan sebelumnya, terus kayak seorang orang ngombe, tidak sumber. Makanya kebanyakan orang puasa dapatnya apa sama kamu dulu. Iya benar. Akhirnya semua baca Al-Quran Karim, begitu juga membaca Al-Quran. Ya kan? Mau atur dilarang apa mobil jinabati tidak boleh baca Quran bagi orang yang sedang jinabah. Jinabah itu berhadas besar. Zaman pengen biasa punya wiridan Al-Quran, kalau habis dulu habis sodisi habisnya jenenge habis jina niat ingsun habis jina buat milahake kadar kecil perlu krono Allah kan mbak kita ngajarin gitu kan pun bisa dipahami ya ini pakai pak ini nggak kita ngaji bikin nih kan jadinya ini bikin ini pas kita ngaji ini sekarang bikin ini ngajinya ini bab bikin. Nah, oke ya. Ini babnya namanya Toharo. Ya, ya. Saya selesaikan ya. Bahwa itu makbubatin ya. Dan tidak baik min sohibil asbor dari orang yang punya pekerjaan. Orang yang lagi punya pekerjaan tidak baik baca Quran. Kamu lagi di kantor kerja dibayar uang malah motor Quran yang bener apa yang boleh sampai mulai seminggu dipecat sampai ada di rapi makanya disini kalau baca tidak baik bagi orang yang punya kerjaan kok baca Quran gitu loh apa yang baca Quran dalam mentang-mentang habis selesai baca Quran nyambung dari dalam baca Quran sampai yang salah menunggu orang-orang Quran itu yang Belanda berkusir akhirnya dibunuh Belanda yang baru orang-orang Quran saya nyampe cak iman la ilaha illallah iman oke imam sampai Belanda nyebrang malah pinpul jadi enak pak Allah itu malikul korban yang dapat mencerai berikan hati jadi ujungnya fokus kalau kemudian jadi gak fokus karena harus mikirin ini di motor panjang apa pendek ini edan apa endong terus pikirannya fokus gak pekerjaan kalau gak fokus sama pekerjaan gimana? Karena semua gaweannya makanya dinyatakan tidak baik Mabulu makhluk batin tidak baik, tidak ada kebaikannya baca Quran kalau orang yang lagi bukan sudah selesai bekerja, sudah rapat bersih, kalau wudhu, habis itu baca Quran baru jos, tidak, tuh tapi yang dikir, enggak, ini dikir tuh hebat pak dikir, nggak kayak ibadah lainnya. Bika itu ayat tamu maha, dengan apa? Karena nggak mungkin kita mengumpulkan
dua hal yang berbeda bisa akan sama. Allah hanya memberikan satu hati di dalam dada kita. Tidak mungkin satu hati menerima dua hal yang berbeda pada saat yang mesti salah satu hal. Ini benar, keren. Gue jadi status ini. Ada tamu maha wajalika informasi Qur'ani wajalaki. Kenapa hal itu ditahan dan tidak baik? Karena dalam rangka menghormati, mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kalau kita pernah dunia bahwa saya imannya sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafsir mustalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kesempatan yang baik mampu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang muslimin, mukminin, muslimin dan mukmin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum ummah wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi firhamna anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik.